Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini penulis ingin membahas soal knalpot racing yang ternyata nggak sip ya. Jadi memang ros tapi lebih sip. Kalau malam-malam susu dingin banget itu apa, ya ternyata masih nggak kalah akselerasinya NMAX dengan Aerox ya. Nggak mau kencang-kencang sih, masih indrain ya. Maaf kalau sudah nggak indrain ya tak kejar, paling ya tak salib. Ya itu loh, memalukan itu apa, knalpot racing itu memalukan. Sudah pasang knalpot racing motor masih nggak kencang, malu. Cuma gaya-gaya toh, suaranya juga nggak bagus-bagus amat. Jadi beli knalpot racing mahal-mahal cuma dari tampilan aja menangnya, dari tenaga nggak ada, dari suara makin jelek. Kasihan. Tapi lewat jalan gerombang kayak gitu jadi turun. Ya kayaknya NMAX 2020 ini menurut penulis kurang sukses. Tapi sepertinya Yamaha paham dan NMAX lebih lama lagi. Ya, sekian saja soal itu. Yang lain bahas motor depan itu loh. Malu-maluin punya knalpot kayak gitu tuh. Suaranya tok banter. Tenaganya nggak ada. Ini loh motor Suzuki Next 2. Motor terkenal irit. 1:50 lebih. Irit kan? Bensin premium padahal itu. Motor depan apa? Vario. Entah mungkin Vario 125 apa, pokoknya Vario. Itu tenaganya nggak ada. Malu-maluin. Masa motor Vario kalah sama Next tuh? Ini gitu pakai knalpot, suara knalpot keras. Ya tak kejar kok iso, padahal ini cuma 115 cc. Aneh kok. Jadi memang nggak semuanya sih, tapi yang namanya knalpot racing itu kok ceritanya biasanya cuma menang keras tapi nggak ada tenaganya. Jadi orang beli knalpot racing itu tujuannya adalah untuk biar akselerasi motor atau minim kemampuan motor meningkat tajam. Motor sama pabriknya biasanya dirancang dengan knalpot yang menghambat karena tujuannya untuk mengurangi emisi. Jadi di knalpot standar itu ada catalytic converter. Catalytic converter itu tujuannya biar pembakaran asap gas buang itu jadi terproses dengan sempurna. Jadi kalau keluar langsung dari ruang mesin itu pembakaran masih proses pembakaran masih kurang sempurna, dan di knalpot disempurnakan sehingga polusi berkurang. Catalytic converter itu biasanya terdiri dari zat bahan yang mudah panas tapi enggak rusak kena panas. Jadi bahannya itu bisa membara waktu kena panas. Bahan yang berharga dipakai di knalpot itu lupa, tapi harganya mahal. Nah, untuk mengurangi polusi ini
bahannya membara ini dibuat untuk dilewati sama udara gas buang, diputer-puter udara yang keluar dari knalpot itu biar lebih banyak yang lewat ke bagian mahal ini. Hasilnya udara keluar lebih bersih, CO berkurang, harusnya NOx juga berkurang. Dan kemudian ya masalahnya ini biasanya mengurangi performa. Itu yang versi Euro 3 ya masih. Yang versi Euro 4, Euro 5 yang pakai tabung tambahan di pipa itu, bentuk belenduk di pipa kayak di NMAX yang baru atau motor-motor luar negeri yang sudah Euro 4, Euro 5 itu hambatannya lebih tinggi lagi. Jadi tenaga itu biasanya turun. Contohnya NMAX kan harus ditingkatkan sisi dari sisi yang lain ya, untuk kompensasi. Jadi kalau kita lihat NMAX yang baru itu torsinya turun, tapi ada kompresi meningkat kalau nggak salah, entah jadi berapa yang versi baru. Jadi untuk meng-offset atau sebagai imbangan biar tenaga nggak turun banyak, sama Yamaha mesin NMAX 2020 dibuat lebih bertenaga, dituning lebih bertenaga. Jadi di atas kertas NMAX 2020 itu tenaganya lebih tinggi, tapi torsinya lebih rendah. Terus motor juga lebih difokuskan di RPM tinggi, sehingga di RPM rendah itu tenaganya berkurang. Jadi tarik-tarikan di RPM bawah lebih menang NMAX lama. Terus ya gitu, hubungannya dengan knalpot racing apa? Knalpot racing itu tujuannya adalah untuk meningkatkan tenaga, tapi karena knalpot adanya cuma satu, nggak bisa banyak, harus ada yang dikorbankan. Orang kan pingin pakai knalpot, tujuannya menambahkan tenaga. Nah, pakai knalpot ini nggak bisa dapat semuanya gitu loh, nggak bisa dapat tenaga atas, tenaga bawah, dapat itu nggak bisa. Jadi knalpot itu fokus meningkatkan tenaga di mana, fokus meningkatkan RPM atas, fokus meningkatkan RPM menengah. Ini sama dengan tuningnya bukaan valve, tuningnya noken as, optimasi untuk ukuran untuk RPM tertentu, untuk kisaran mesin tertentu. Begitu juga lebar intake, lebarnya throttle body, terus mulusnya aliran udara masuk, dan seterusnya. Nah, yang sering jadi masalah itu adalah namanya knalpot racing itu seringnya udara lega. Tapi motor matic itu udara lega itu rasanya cuma akan didapatkan di RPM sangat puncak saja.
RPM, dimana tenaga motor itu lagi lemah-lemahnya. Nggak sama dengan kalau misalnya di motor sport, motor laki, motor-motor yang pakai transmisi, model motor PP sekalipun, itu RPM tenaga munculnya di RPM atas itu. Jadi motor tenaganya lebih banyak di RPM atas, kayak motor Yamaha dan Suzuki terutama. Kalau motor Honda agak tengah-tengah, tapi tetap RPM tinggi. Beda banget dengan di motor matic. Motor matic itu yang dibutuhkan tenaga mulai dari bawah hingga atas, karena isinya cuma satu gigi tok kan. CVT memang otomatis RPM bertambah, kecepatan bertambah. Nah itu kalau kita lihat dari rentang RPM, motor jalan 2500 RPM itu jalan di kecepatan misalnya 30 km per jam. 5000 RPM pasti jalan di sekitar 60-an km per jam. Jadi kalau ada modif yang cuma ngejar di RPM atas saja, ya motor cuma keluar tenaganya di kecepatan di atas 90. Dan ini yang terjadi dengan dengan orang yang modif knalpot. Apalagi modif knalpotnya nggak disertai modif lain-lain, kan sering ECU standar, apa lagi ya ECU terutama. ECU distandarkan, tapi knalpot diganti racing sama filter udaranya. Gitu ngakunya ngomong tarikannya enak, tapi nyatanya apa? Di jalan performa motor itu ambiar, masih ngaku-ngaku tenaganya sip, tetap malu-maluin. Dan penulis menjumpai ada 2 kasus motor seperti itu. Minim ya, berapa kali sih? Kebayang nggak? Masa ya namanya Suzuki Next 2, motor yang khusus dirancang irit, dibanding dengan Honda Beat itu lebih irit Suzuki Next 2. Anggap kondisi baru, kalau kondisi realnya penulis, kecepatan wis naik penulis itu Honda Beat bisa 45 km per liter, sekitar itu. Suzuki Next 2 penulis hitung-hitung dalam kondisi sekarang ya bisa 50 km per liter, lebih irit. Next ini dapat 45 km per liter, sementara abaikan dulu karena ya masih eco riding ya. Ini berapa ini kan? 44 km per liter ya, masih eco riding soalnya. Nah, dengan angka irit itu Next 2 bisa penulis pakai ngejar motor yang dibobok knalpotnya, ngejar Vario, entah itu Vario 125 atau 150. Aneh kan, motor 115 cc fokusnya irit kok bisa ngejar motor 125 cc yang fokusnya itu akselerasinya Vario 125 itu mantep loh, penulis akui. Motor penulis sebelumnya Spin 125 itu kalah akselerasinya, tapi memang sama penulis setel irit ya. Yang jelas akselerasinya mantep lah, jauh dibanding dengan motor kayak Scoopy, kayak Honda Beat, jauh. Tapi ini kok malu-maluin gitu loh.
motor yang fokusnya tenaga kalah sama motor yang fokusnya irit, cc lebih kecil lagi. Harusnya motor dengan cc lebih besar itu selain lebih irit, tenaganya juga lebih sip. Itu tapi kok malah kalah ya, malu ya. Terus yang berikutnya barusan sih Aerox. Ada Aerox yang pakai knalpot racing ya. Aerox itu apa sih? Di motor kelas 150 cc ya, anggap aja 155 ya. Itu Aerox diklaim sebagai motor dengan power to weight rasio yang paling bagus. Jadi kalau untuk akselerasi katanya perbandingannya Vario dengan NMAX mantepnya. Kalau PCX ketinggalan, Vario yang lebih kencang akselerasinya. Nah tapi yang lebih kencang lagi ternyata adalah Aerox. Aerox itu power to weight rasionya paling bagus, akselerasinya paling bagus. NMAX itu berat, bodinya gede ya, akselerasi juga kalah dengan Aerox, apalagi gigi rasionya juga beda. Kalau NMAX ini dibuat lebih untuk kecepatan tinggi, entah berapa top speednya penulis masih belum pernah coba ya, namanya masih ngerain, masih belum servis pertama. Jadi NMAX ini disebut kalah, yang pertama dari power to weight ratio, yang kedua dari rasio gigi. Aerox yang lebih kenceng. Jadi harusnya kalau tarik-tarikan mulai kecepatan di bawah 80 kan itu, Aerox itu harusnya lebih mantap. Ini motor NMAX ini harusnya ketinggal. Tapi nyatanya apa? Itu Aerox pakai knalpot racing, suaranya banter. Tapi yo sama NMAX ini kok masih ketinggalan loh. Nggak jelas tuh. Orang itu tujuannya beli knalpot racing apa? Jelas akselerasi. Ya memang sisi lain biar lebih gaya, tapi ya paling tidak pinginnya dapat akselerasi. Soalnya kalau cuma tampilan tok, mending yang knalpot standar kok tak skotlet. Nggak usah beli mahal-mahal. Skotlet knalpot mungkin paling mahal 200.000 atau 150.000 mestinya udah cukup. 100.000 pun bisa kalau skotletnya jago. Ngapain beli sampai knalpot di atas 1 juta pastinya. Ada yang 2,5 juta. Belum lagi kalau impor, wah tambah mahal lagi. Tapi dapatnya apa? No besar. Masa Aerox knalpot racing akselerasi kalah sama NMAX? Malu. Nggak dapat apa-apa. Apa nyari suara? Sih. Motor matic kasih knalpot racing apa tambah enak suaranya? Enggak. Bro, enggak enak. Nggak bisa disamakan dengan misalnya itu Suzuki Satria. Beda jauh. Satria yang 120R loh ya, yang 2 tak. Enak itu suaranya. Ninja ya, enak itu suaranya. Ninja 150RR atau SS. Mantap itu. Skuter pun Vespa PX yang 2 tak itu, enak suaranya. Kalau sudah RPM gitu, ngingnya keras sampai bunyi gitu, mantep. Walau nggak kencang motornya.
ya wis beda lah. Emang apa yang bisa dinikmati dari knalpot racing itu? Mungkin cuma gaya tampilan waktu parkir, wis itu tok. Kalau di jalan ya nggak keliat. Wareng itu tok. Mana kelihatan bagusnya knalpot racing? Mirip-mirip kan bentuknya. Sama knalpotnya apa? Vario itu, bawaan Vario. Masih lebih bagus bawaan Vario. Kalau ngejar suara seperti suaranya motor standar kayak gini, NMAX gini, sudah lumayan enak kok. Lihat aja nih. Itu suaranya sudah lumayan enak, sudah sporting, oh gitu. Ngapain dikeras-kerasi? Kerasnya juga nggak enak suara knalpotnya. Penulis nggak pernah dengar suara knalpot Matic enak gitu. Kalau sport sih masih enak, apalagi yang 2 silinder, suaranya bisa apa? Kalau ganti RPM, ganti nada, enak banget. Yang Matic ada lepas ya enggak, cuma menang kencang. Entah itu gimana nasib telinganya itu. Yang nyetir juga biasanya sok-sokan. Penulis kalau nemu ada motor knalpot racing kecepatan yang sama, lebih milih menyalip daripada membiarkan lewat. Soalnya apa? Ngawur beloknya, kadang tanpa lampu rating, langsung war. Dari aman bel salip, mau ngejar. Sudah berkali-kali penulis ini naik motor yang underdog. Sulit motor pakai knalpot racing itu nyalip motor standar kalau lagi tarik-tarikan. Emang ada yang benar-benar kencang, tapi yang benar-benar kencang itu suara knalpotnya beda. Suara knalpotnya nggak ngebas, gak karu-karuan, berebakan bikin tuli. Enggak, suara knalpot yang apa? Yang tuning mesinnya pas tuh bisa ketahuan. Suaranya kayak apa? Coba bandingkan dengan motor mobil drag yang sudah dituning, tenaganya nggak karu-karuan. Itu suara knalpotnya kayak apa? Gitu. Ya, gitu. Mesti nadanya sama. Nggak ngebas, nggak treble, ada di tengah-tengah. Jadi kalau pembakaran itu mantap, suara knalpot itu khas, ada kayak tersendiri gitu, ada frekuensi tertentu yang bisa kita dengar. Ya sama lah kalau misalnya kita pakai tuning atau apa, kalau knalpotnya nggak sesenyap yang apa seperti standaran itu, dibuat semi keras gitu, semi loss, itu ketahuan beda suara knalpot itu dari apa, dari tuning mesin. Mesin yang tuningnya enak pasti suaranya khas, enak banget, gitu. Masih itu 4 tak gitu, tetap suaranya ya gitu nadanya. Nah itu contoh suara knalpot kencang tapi nggak mantep. Itu paling ya ECU nya nggak disetel macam-macam lah, tenaga loyo itu contoh-contoh motor tenaga loyo. Knalpot itu racing tapi yang lain-lainnya enggak. Ya itu harusnya kan kalau beli knalpot racing itu semua disesuaikan, karena namanya pembakaran ya, itu enggak cuma butuh udara tok, butuh bensin. Vario merah putih. Jadi pembakaran itu butuhnya nggak cuma udara, tapi butuh bensin.
kayak makan, butuh minum. Makan tok nggak pakai minum, seret. Ya itulah tapi yang terjadi kenyataan itu. Kebanyakan orang pikir, wah tuku knalpot racing DC. Salah. Kalau mau kencang itu yang beli pertama apa? ECU, Tiki Bank. Jangan knalpot racing dulu. Kecuali kalau memang pinginnya cuma nyari tampilan, nggak nyari tenaga, pinginnya malah tambah boros, pinginnya tambah mesin nggak enak, itu baru knalpot racing duluan. Kalau pingin apa? Lebih irit, lebih enak, ECU-nya duluan. Nyarinya tenaga, ECU-nya duluan. Kalau habis pasang knalpot racing, ECU lagi, ECU disetel lagi. Beda suaranya knalpot racing yang ECU-nya sudah dituning itu enggak. Beda. Ya yang penulis jumpa itu tapi kebanyakan dia knalpot apa motor dengan knalpot racing tapi nggak mantep suara knalpotnya itu. Kalau mantep motor sekecil apapun penulis nggak akan berani meremehkan. Ketemu motor yang suara knalpotnya gitu, nggak berani, nggak nyali penulis. Soalnya tahu itu motornya pasti setelannya mantep itu. Walau motornya motor Supra Fit knalpot racing, tapi kalau suaranya mantep, ya nyerah. Motor kencang jok kayak tulinan, nggak berani mainan apa nyalip itu. Tapi kalau motor knalpot racing yang kayak penulis contohkan tadi atau yang penulis contohkan itu di cuplikan pertama pakai motornya underdog pun paling nggak bisa nyalip, motor lambat, cuma menang gaya neto. Nah ya itulah. Belum lagi soal apa knalpot imitasi. Nah itu kalau knalpot imitasi itu kan dari klaimnya apa? Niru suara, tapi niru suara sama model. Tapi kadang model tok suaranya hancur-hancuran, nggak bisa didengar. Suaranya seperti knalpot dibobok. Ya tapi gimana ya, orang mau pingin kaya ya sekarep lah. Habisin uang 2,5 juta 5 juta karepmu, nggak ngelarang. Tapi bagi penulis sendiri knalpot racing itu ya jadi hal yang memalukan gitu. Pakai knalpot yang pakai ada embel-embel kata-kata racing, tapi di jalan kalah sama motor yang speknya ada di bawahnya. Vario kalah sama apa apa namanya Next 2, terus yaitu Aerox sama kalah sama NMAX. Sebelumnya juga hampir sama sih, kayak Jupiter kalah sama Supra Fit. Sini terus apalagi waktu Pak Shogun musuhnya ya sing apa gede-gede 125 cc 150, naik Suzuki Spin yang sudah disetel irit bisa sampai 45 km per liter. Lawan baik itu Bison knalpot racing ya bisa kekejar. Apalagi sama motor itu, motor trail model KLX 150, Honda CRF 150L. Itu motor yang benar-benar nggak ada tenaganya, karena emang ya tujuannya juga off-road. Fokus tenaganya juga untuk torsi.
bukan untuk top speed atau akselerasi. Membencudangi motor-motor knalpot suara berbek, suara berisik model trail itu gampang, tapi ya tentu tetap ada pengecualian. Ada trail yang suaranya nggak sekedar keras tapi benar-benar mantap, itu ya penulis paham, ya maaf nggak akan nyalip motor gitu, wis denger wis. Itu motor akselerasi ya mantap. Tapi yang menang suaranya tok, yang bunyi menang bentuk tok, tapi esensinya nggak ada, ya dilibas. Apa nggak malu motor 150 cc kalau memang trail ya, tapi disalip sama motor matic, malu kan? Ya kayak gitu itulah. Jadi mbok ya, kalau sudah pakai knalpot racing agak bondo dikit gitu loh, modal dikit. Berapa sih harga ECU itu? Pakai Biggie Bank juga lumayan murah, di bawah 1 juta dapet macam-macam. Yang di bawah 1 juta itu biaya 1 juta itu sudah dapat penyetelnya sekalian wis, nggak cuma alatnya, tapi kita bisa nyetel sendiri lewat HP atau lewat layar digital kecil. Harusnya ya gitu. Habiskan uang 5 juta tapi kok beli ECU harga 1 juta kuat nih. Nggak serius, malu-maluin. Lagi pula kalau pakai knalpot racing pasti jadi boros. Kalau pingin irit ya bisanya cuma kalau pingin pakai knalpot racing irit ya itu harus ganti ECU juga. Untuk RPM rendah dibuat irit, RPM tinggi dibuat kencang, itu bisa. Atau gas kecil irit, gas besar boros bisa, tinggal di mapping. Ya tapi tentu emang agak sulit ya. Yang bisa buat knalpot, yang bisa pasang knalpot itu jauh lebih banyak daripada yang bisa setting ECU. Ya wis, begitu saja lah. Dan sekali lagi malu kalau punya knalpot racing tapi nggak bisa kenceng gitu. Sudah, sekian aja. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.